White Enamel. Website ini adalah sebuah pengalaman dokumenter interaktif yang memadukan horor psikologis dengan sejarah dunia nyata. Pas kamu buka situs web ini, kamu akan diajak melakukan tur virtual, melintasi lorong-lorong rumah sakit jiwa yang terbengkalai. Berbeda dengan game horor biasa, visual yang disajikan merupakan rekaman video asli dari fasilitas psikiatri yang sudah lama ditinggalkan, yang memberikan nuansa otentik yang sangat meresahkan. Yang membuat White Enamel begitu mengerikan adalah desain audionya. Sambil mengklik dan mengeksplorasi ruangan berdebu atau mencari rekam medis pasien yang tertinggal, kamu akan terus-menerus diganggu oleh suara nyanyian pasien yang lirih, tangisan, dan suara kursi roda yang berderit. Kombinasi visual yang nyata dan audio yang menusuk menjadikannya salah satu simulasi horor terbaik yang pernah ada di internet. Fateful Day. Website ini adalah salah satu dari sekian banyak variasi dead clock atau jam kematian di internet. Web ini meminta kamu untuk memasukkan tahun kelahiran dan jenis kelamin, hingga gaya hidup seperti kebiasaan merokok atau konsumsi alkohol. Berdasarkan algoritma dan statistik harapan hidup, web ini kemudian akan meramalkan tanggal kematian kamu. Teror dari website ini bukan berasal dari jump scare atau gambar yang menakutkan, melainkan dari horor eksistensial. Bayangkan, kamu bisa melihat kapan hidupmu akan berakhir, lengkap dengan hitungan mundur detik demi detik yang bisa memicu kecemasan yang dalam. Walaupun cuma didasarkan tabel aktuaria dan probabilitas matematis, dampaknya secara psikologis cukup nyata bagi kalian yang terlalu memikirkannya. Last Word. Website ini sebetulnya adalah pangkalan data komprehensif yang mendokumentasikan sejarah kecelakaan penerbangan di seluruh dunia. Tapi, bagian paling terkenal dan morbid dari situs ini adalah halaman last words atau kata-kata terakhir. Di sini kamu bisa baca transkrip tertulis dan file audio MP3 dari detik-detik terakhir di dalam kokpit sesaat sebelum pesawat jatuh atau hilang yang diambil dari black box. Ketika kamu membaca atau mendengarkan rekaman ini, kamu akan merasakan pengalaman yang sangat berat dan mengganggu. Bayangkan, kamu akan jadi saksi pendengaran dari kepanikan, doa-doa putus asa, hingga ketenangan yang mengerikan dari para pilot saat mereka menyadari bahwa kematian sudah tidak bisa dihindari. Ini adalah arsip tragedi manusia yang nyata, mentah, dan gak disensor. This Man. Website ini memicu sebuah legenda urban internet besar di akhir tahun 2000-an dengan pertanyaan sederhana, pernahkah pria ini datang di mimpi kamu? Website ini menampilkan sketsa wajah seorang pria dengan alis nyambung dan senyum tipis yang konon katanya ribuan orang di seluruh dunia dari berbagai latar belakang berbeda pernah melihat pria yang sama persis di dalam mimpi mereka, meskipun gak pernah mengenalnya di dunia nyata. Website ini mengumpulkan kesaksian-kesaksian mengerikan tentang bagaimana sosok ini muncul sebagai penolong, pengamat diam, atau entitas menakutkan di alam bawah sadar. Walaupun pada akhirnya terungkap bahwa website ini adalah kampanye guerrilla marketing buatan seorang sosiolog Italia bernama Andrea Natella, konsep tentang sosok pria yang menjajah kesadaran kolektif umat manusia ini berhasil menanamkan ketakutan di banyak pengguna internet. Outrider. Website ini menyajikan sebuah simulator ledakan senjata nuklir interaktif dengan visualisasi yang sangat modern, sinematik, dan menakutkan. Kamu bisa mengetik nama kota tempat kamu tinggal, lalu memilih untuk menjatuhkan berbagai jenis hulu ledak nuklir nyata, seperti Little Boy yang dijatuhkan di Hiroshima atau SAR bomba milik Rusia. Dalam hitungan detik, website ini akan mensimulasikan lingkaran kehancuran, mulai dari bola api awal, gelombang kejut yang meratakan bangunan, radius radiasi panas, hingga penyebaran fallout. Website ini dirancang sebagai alat edukasi tentang bahaya nuklir, dan kamu juga bisa melihat estimasi jutaan korban jiwa yang melayang dari hulu ledak yang dijatuhkan. Ethnamo. Ini adalah salah satu website teka-teki paling absurd dan misterius yang pernah ditemukan di internet. Saat dibuka, kamu akan disambut dengan tampilan yang sangat membingungkan, dipenuhi dengan simbol-simbol okultisme, numerologi, kutipan ayat-ayat keagamaan yang dipelintir, dan deretan teks alfanumerik yang kelihatannya nggak berujung. Navigasinya nggak masuk akal. Kalau kamu klik teks atau gambar, kamu akan dibawa lebih dalam ke labirin halaman yang strukturnya semakin gila. Banyak komunitas hacker dan detektif internet yang mencoba memecahkan makna di balik situs ini. Ada yang menganggapnya sebagai sekte siber rahasia, proyek seni, atau sekedar tumpahan jurnal digital dari pikiran seseorang yang sedang sakit. Say Saint John. Website ini merupakan bagian dari arsip proyek seni pertunjukan surrealis dan horor ciptaan Eric Fournier. Web ini didedikasikan untuk karakter fiksi bernama Say Saint John yang diceritakan sebagai mantan supermodel yang tubuhnya rusak dalam sebuah kecelakaan kereta api. Karena menolak takdirnya, ia merakit kembali tubuhnya menggunakan bagian-bagian tubuh manekin bekas dan mengenakan topeng plastik. Desain website ini sengaja dibuat sangat kacau, khas era awal web 1.0, dengan warna-warna neon yang menyakitkan mata, teks yang berantakan, dan animasi GIF yang kacau. Di dalamnya kamu bakal menemukan video-video pendek Say yang bertingkah laku sangat aneh, mengeluarkan suara-suara aneh, dan melakukan dialog acak yang memicu rasa merinding karena melihat sesuatu yang mirip manusia tapi nggak sepenuhnya manusia. Castle of Spirits.
Ini adalah salah satu monumen digital tertua bagi para penggemar paranormal di internet yang sudah ada sejak akhir tahun 90-an. Website ini berfungsi sebagai perpustakaan arsip besar yang mengumpulkan cerita-cerita hantu dari pengguna, legenda urban, dokumentasi investigasi rumah hantu, hingga galeri foto yang diklaim menangkap penampakan. Sisi mengerikan dari website ada pada desain yang sangat usang, gelap, dan statis yang membawamu bernostalgia ke era internet zaman dulu. Kamu bisa membaca ribuan pengalaman pribadi yang dikirimkan oleh orang-orang dan bahkan mendengarkan podcast tentang hantu. Terminal 00. Ketika kalian membuka website ini, kalian akan langsung diserang oleh visual aneh yang mengingatkan kita pada era internet tahun 90-an. Tidak ada menu navigasi yang jelas, tidak ada tombol home, dan tidak ada petunjuk apa yang harus kalian lakukan. Kalian cuma bisa mengklik teks-teks aneh yang berkedip, gambar-gambar distorsi, atau simbol tersembunyi untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya. Ini bukan sekedar website, ini adalah sebuah labirin digital yang sengaja didesain untuk membuat kalian tersesat. Semakin dalam kalian mengeksplorasi Terminal 00, suasananya akan terasa semakin depresif dan mengisolasi. Kalian akan menemukan ratusan halaman berisi cerita terpotong-potong, puisi gelap, dan pesan kriptik dari seseorang atau sesuatu yang sepertinya terjebak di dalam server tersebut. Konon, belum ada satu orang pun yang benar-benar berhasil memetakan semua halamannya. Lomando. Jangan terkecoh dengan halaman depan website ini yang seperti website anime biasa. Halaman depannya dipenuhi warna pink cerah, huruf Jepang yang imut, dan gambar karakter yang lucu. Tapi, jangan biarkan tampilan manis ini menipu kalian. Di komunitas internet, Lomando punya reputasi yang sangat brutal. Begitu kalian berinteraksi dan salah mengklik salah satu link di sini, situs ini akan langsung melepas topengnya. Dalam sekejap, situs ramah tadi berubah menjadi sebuah permainan horror point and click yang sangat intens. Kalian akan dilempar ke dalam lorong-lorong gelap dan ruangan menyeramkan dengan atmosfer creepy khas horor Jepang. Tujuan kalian adalah memecahkan teka-teki untuk bisa kabur. Tapi masalahnya, setiap klik yang kalian lakukan beresiko memicu jumpscare agresif dengan monster-monster berwajah mengerikan. Ini adalah uji nyali secara online. Vaux. Website ini hampir mirip dengan Terminal 00. Begitu kalian masuk, kalian akan disambut oleh antarmuka hitam pekat dengan elemen piksel berwarna pink. Berbeda dengan website lain yang mengandalkan teror secara langsung, website ini menawarkan kengerian eksistensial melalui nada-nada yang menyeramkan. Menjelajahi website ini terasa seperti masuk ke lubang kelinci tanpa dasar. Kalau kalian klik gambar siluet wanita yang mengambang di halaman utama, kalian akan dilempar ke lapisan yang lebih dalam. Visualnya berubah dan menampilkan animasi lain. Sementara di latar belakang mulai terdengar lagu-lagu lembut ala Jepang yang jika didengar akan menyayat hati. Begitu seterusnya jika kalian klik karakter wanita yang muncul di layar. Perpaduan antara audio yang menghantui dan looping animasi menciptakan efek hipnotis yang membuat kita merasa jatuh lebih dalam, yang perlahan-lahan membuat kalian mempertanyakan realitas di dunia nyata.